Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Kami dari kelompok pembedah sekaligus pengamat akan membedah suatu buku yang berjudul Urgensitas Pesantren yang ditulis oleh Bapak Muhammad Arif, Magister Agama. Yang kami bedah sekarang yakni tentang bab 2 yang berjudul Pesantren dan Inovasi Pendidikan di Indonesia. Lebih lanjutnya lagi, kami akan memperkenalkan kelompok kami dari kelompok pembedah. Tapi saya sendiri bernama Firza Hawari Alauddin dengan NIM 242011075. Dan saya Muhammad Zaidin Ahmi dengan NIM 24201048. Dengan saya Muhammad Aminuddin Muzil Furqan dengan NIM 24201071. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu pesantren dan inovasi pendidikan di Indonesia. Pondok pesantren di Indonesia adalah institusi pendidikan Islam asli yang memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat sekitarnya. Pesantren terus menjaga tradisi dan budaya sambil menghadapi arus globalisasi dan perubahan sosial. Globalisasi membawa pengaruh budaya dan teknologi yang cepat, sehingga pesantren perlu berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran pesantren dalam menghadapi globalisasi itu menumbuhkan kesadaran tentang tujuan hidup menurut Islam. 2. Meningkatkan tanggung jawab moral, memaknai ajaran agama lebih mendalam, membangun rasa percaya diri, dan mengembangkan keterampilan dan profesionalisme. Inovasi pendidikan dalam pesantren. Inovasi diperlukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan seperti pengembangan teknologi, kurikulum, metode pengajaran, dan strategi belajar. Tujuannya yaitu mengejar kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hasilnya yang diharapkan pendidikan lebih merata, efisien, dan efektif. Poin pertama yaitu urgensi peran pesantren dalam pendidikan bangsa. Yang pertama yaitu pengertian pesantren. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam khas Indonesia. Lembaga serupa seperti Ribat atau Syakan Dakhil mungkin ada di negara lain. Tetapi pesantren memiliki ciri unik karena erat berkaitannya dengan sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Yang kedua yaitu nilai-nilai budaya pesantren. Menurut Syabib Toha, nilai merupakan kepercayaan dalam sistem kepercayaan yang memengaruhi tindakan seseorang. Adapun menurut Dr. Rohmat Mulyono mengklasifikasikan nilai ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu kategori instrumen dan terminal, yang kedua nilai intrinsik dan ekstrinsik, yang ketiga nilai personal dan sosial, yang keempat yaitu nilai subjektif dan objektif. Adapun sumber nilai dalam pesantren yaitu nilai-nilai pesantren bersumber dari ajaran Islam seperti Al-Quran dan hadis. Adapun karakteristik utama budaya pesantren. Yang pertama yaitu modeling atau keteladanan. Uswatun hasanah menjadi prinsip utama merujuk pada Nabi Muhammad SAW dan para wali seperti Wali Songo. Keteladanan tasyabuh terwujud dalam tindakan para wali dan kiai yang menjadi figur panutan santri. Yang kedua yaitu kultur resistance atau resistensi budaya. Pesantren mempertahankan nilai tradisional Islam melalui konsep al-muhafazah al-qadim as-syahih wal azu bil jadid as-salah, yaitu mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang baik. Resistensi ini terwujud dalam perlawanan terhadap penjajah seperti perlawanan Sultan Agung dan Pangeran Diponegoro. Yang ketiga yaitu budaya keilmuan yang tinggi. Pesantren identik dengan dunia ilmu, menekankan belajar sepanjang hayat. Komponen pendidikan mencakup pendidikan
yaitu kiai, santri, dan kitab kuning sebagai referensi ilmu agama. Kesimpulan, budaya pesantren mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai Islam tradisional, praktik keteladanan dari kiai dan wali, serta resistensi terhadap budaya luar. Yang poin ketiga yaitu tipologi masyarakat pesantren. Pesantren merupakan sistem pendidikan pribumi yang memiliki akar sejarah budaya dan sosial di Indonesia. Pesantren mempresentasikan pendidikan yang unik dengan sistem dimensi sosial, budaya, dan agama, sehingga mempengaruhi fungsi internal dan maupun eksternal pesantren. Adapun fungsi dan tantangan pesantren. Yang pertama yaitu komunitas kreatif dan pembangunan. Pesantren berperan sebagai komunitas yang menggabungkan pendidikan, pengajaran, dan pembangunan komunitas. Yang kedua yaitu modernitas dan problematika identitas. Yang ketiga yaitu peran pesantren dalam masyarakat modern. Pesantren berfungsi sebagai institusi pendidikan dan sosial yang menjaga tradisi Islam sambil berusaha beradaptasi dengan modernitas. Nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah menjadi landasan utama dalam membentuk karakteristik santri, menciptakan keseimbangan, keadilan, moderasi, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang keempat yaitu eksistensi dan peran pesantren dalam pendidikan bangsa. Pesantren sebagai subkultural. Pesantren merupakan subkultural budaya bangsa Indonesia dengan pengaruh signifikan dalam perkembangan peradaban, pendidikan, keagamaan, dan sumber daya manusia. Yang kedua itu pesantren dan modernitas. Pesantren memiliki kemampuan beradaptasi dengan modernitas meskipun modernitas membawa tantangan terhadap identitas kultur pesantren. Modernitas memengaruhi fungsi sosial budaya pesantren sehingga dibutuhkan representasi peran dan misi autentiknya dalam masyarakat modern. Kesimpulannya itu, pesantren memiliki peran strategis sebagai institusi pendidik yang mengintegritas nilai keagamaan, sosial, dan budaya. Dengan tantangan modernitas, pesantren diharapkan mampu beradaptasi, tetap mempertahankan nilai-nilai leluhur, dan berkontribusi terhadap pendidikan multikultural dan pembentukan etika bangsa. Dilanjut poin yang kedua, yakni pengertian inovasi atau dengan lainnya inovasi di pesantren. Sebab yang pertama yakni pengertian inovasi secara definisi yang berarti pembaruan atau memperkenalkan hal baru. Secara istilah, inovasi adalah upaya menciptakan sesuatu yang baru untuk menghasilkan perubahan. Menurut dari beberapa pakar-pakar ahli, dari yang pertama yakni Everett M. Rogers, inovasi adalah ide gagasan praktik atau objek baru yang diterima untuk diadopsi. Menurut ahli yang kedua yakni Stephen Robbins, inovasi adalah gagasan baru untuk memperbaiki produk, proses, atau jasa. Menurut yang ketiga yakni Van de Ven Andrew H, inovasi adalah pengembangan dan penerapan gagasan baru dalam organisasi melalui interaksi dengan pihak lain. Menurut ahli yang keempat yakni Kunio C. Urabe, inovasi adalah proses panjang dan kumulatif dari penemuan ide hingga implementasinya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan untuk mengaplikasikan ilmu, pengetahuan, dan teknologi baru ke dalam produk untuk proses. Dalam konteks pendidikan, inovasi adalah upaya kreatif dalam memperbarui sistem pendidikan, baik kurikulum, materi, metode, maupun perangkat pendidikan yang lainnya. Dilanjut sebab yang kedua yakni ciri-ciri inovasi. Menurut Rogers, yang pertama, keuntungan relatif. Inovasi ini memberikan keuntungan lebih dibandingkan cara lama. Yang kedua, komplementaritas sesuai dengan nilai kebutuhan dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, kompleksitas, tingkat kemudahan atau kesulitan memahami dan menggunakan inovasi. Yang keempat yakni tribisalitas, dapat diuji atau dicoba sebelum diadopsi. Yang kelima, dapat diamati,
hasil inovasi dapat terlihat dan dipahami oleh orang lain. Prinsip inovasi menurut ahli Peter M. Drucker, yang A, memerlukan analisis peluang dan kemungkinan. Yang kedua, bersifat konseptual dan perseptual, mudah dipahami masyarakat. Yang ketiga, sederhana dan fokus. Yang kelima, dimulai dari hal kecil dengan dampak luas. Yang keenam, pengarah pada kepemimpinan dan pelopor perubahan. Karakteristik budaya organisasinya mendukung inovasi, diantaranya yakni inovasi dan pengambilan risiko, dorongan untuk berinovasi dan mengambil risiko. Yang kedua, perhatian kerincian, fokus pada kecermatan dan analisis. Yang ketiga, orientasi hasil, fokus pada hasil daripada proses. Yang keempat, orientasi orang, memperhatikan dampak keputusan pada anggota tersebut. Yang kelima, orientasi tim, kerja terorganisasi di sekitar tim. Yang kelima, keagresifan, sikap kompetitif dan proaktif. Yang ketujuh, kemantapan, keseimbangan antara status quo dan pertumbuhan. Pengaruh budaya organisasi, yakni ada 3, diantaranya dalam dimensi manajemen. Budaya menentukan perilaku manajemen, kepemimpinan, dan respons terhadap lingkungan. Yang kedua, kelompok memberikan arah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, yakni individu menumbuhkan komitmen dan loyalitas yang berujung pada kepuasan anggota. Subbab yang ketiga yakni implementasi inovasi dalam pendidikan di pesantren. Pesantren sebagai tempat pendidikan juga berperan berbagai pusat pembudayaan, di mana proses belajar mengintegrasikan tradisi budaya untuk membentuk sikap, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai budaya. Proses pembelajaran budaya mencakup akulturasi, pewarisan tradisi atau akulturasi, adopsi budaya, yang bertujuan melestarikan, mentransmisikan, dan mengadopsi budaya. Pembelajaran berbasis budaya yakni ada 3, diantaranya belajar tentang budaya, mempelajari elemen budaya. Yang kedua, belajar dengan budaya, menggunakan budaya sebagai alat belajar. Yang ketiga, belajar melalui budaya, menerapkan budaya dalam proses belajar. Dalam landasan teori tersebut didasarkan pada teori konstruktivisme yang menekankan peran aktif siswa dalam pembelajaran melalui pengalaman dan interaksi. Fokus pembelajaran berbasis budaya menghubungkan konsep ilmu dan budaya, memahami ilmu dan budaya untuk berpikir kritis, meningkatkan partisipasi aktif dan rasa bangga siswa, menciptakan makna berdasarkan pengalaman awal, menyadari kaidah ilmiah dalam budaya sehari-hari, mengembangkan pemahaman integratif dan keterampilan ilmiah dalam memahami lingkungan budaya. Dengan inovasi ini, pesantren dapat memperkuat peran budaya dalam pendidikan untuk menghasilkan individu yang kritis, kreatif, dan berakar pada nilai-nilai budaya. Langsung yang ketiga yaitu tentang strategi pesantren dalam transformasi sosial pendidikan di era global, yaitu ada 10 poin. Yang pertama, transformasi sosial dan pendidikan. Yang pertama, kehidupan sosial bersifat dinamis. Kedua, perubahan sosial menciptakan pola baru dalam sistem sosial dan budaya. Ketiga, Herbert Blumer, upaya kolektif menciptakan kehidupan baru. Kedua, perkembangan kurikulum pesantren. Yang pertama, materi dasar, yaitu Al-Quran, akidah, fikih, hadis, bahasa Arab, dan tasawuf. Dan standarisasi kurikulum jarang diterapkan. Yang ketiga, fikih, dominan terkait praktik ibadah. Ketiga, fokus keahlian santri. Keahlian utama yaitu nahwu, shorof, fikih, dan akidah tasawuf. Yang kedua, tafsir dan hadis krusial meski penguasaan hadis terbatas. Ketiga, bahasa Arab sangat ditekankan. Yang keempat, teori perubahan sosial. Evaluasi sosial masyarakat berkembang bertahap. 4, subsistem persons. Dan ketiga, lingkaran sejarah bergerak sebelum naik turun. Yang kelima, peningkatan kualitas pesantren, yaitu fokus penguasaan ilmu agama dan bahasa Arab, dan adaptasi kurikulum fleksibel menghadapi transformasi sosial.
Yang keenam, penanggulangan pengaruh globalisasi, memperkuat nilai agama dan budaya, dan mempertimbangkan globalisasi dengan inovasi positif, mencetak generasi berkualitas. Dan yang ketujuh, identitas dan karakter pesantren, tradisi lokal terpadu dengan nilai Islam, mengutamakan akhlak toleransi dan harmonis sosial. Kedelapan, pengembangan kreativitas, kurikulum nasional dipadukan nilai keislaman, membentuk karakter santri, disiplin, mandiri, dan cerdas. Kesembilan, pendidikan khas pesantren. Pertama, kombinasi budaya lokal dan nilai Islam. Pesantren benteng moral menghadapi arus budaya luar. Dan yang terakhir, poin ke-10 yaitu survivalitas pesantren. Yang pertama, nilai utama, agama, budaya, pendidikan, perjuangan di pesantren. Dan yang kedua, pesantren mendidik santri berkualitas spiritual dan intelektual. Nah, yaitu kesimpulannya, pesantren berperan strategis dalam transformasi sosial dan pendidikan di era globalisasi dengan menjaga nilai-nilai agama dan tradisi sambil beradaptasi melakukan kurikulum fleksibel yang memadukan ilmu agama dan pendidikan modern. Pesantren mencetak generasi religius, mandiri, dan kreatif, serta menjadi benteng moral dan menghadapi pengaruh negatif globalisasi. Dengan konsisten pada nilai, perjuangan, dan akhlak, pesantren melahirkan kader bangsa yang siap menjaga harmoni sosial dan menghadapi tantangan global. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 4 sebagai pembahas akan membahas buku yang dibedah dengan judul Urgensitas Pesantren dalam Inovasi Pendidikan dengan penulis Bapak Dr. Muhammad Arif, Magister Agama. Perkenalkan, nama saya Dina Rohmatul Iza, NIM 24201073. Dan saya Irma Faridatul Ulum, NIM 24201074. Dan saya Diva Ayu Amlarsari dengan NIM 24201078. Berikut kami bahas buku yang telah dibedah dari rekan kami yang tadi. Yang pertama, agama sebagai produksi budaya. Budaya yang digerakkan agama timbul dari proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini sebagai hasil daya kreatif pemeluk suatu agama, tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya, dan beberapa kondisi yang objektif. Faktor kondisi objektif menyebabkan terjadinya budaya agama yang berbeda-beda, walaupun agama yang mengilhaminya adalah sama. Hal pokok bagi semua agama adalah bahwa agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus membudayakannya dalam arti mengungkapkan apa yang ia percaya dalam bentuk budaya, yaitu dalam bentuk etis, seni bangunan, struktur, masyarakat, dan adat istiadat. Tadi diambil dari jurnal Interaksi Agama dan Budaya yang ditulis oleh Bapak Muhammad Arif dan Ibu Yuli Darmawati. Kemudian definisi pondok pesantren. Istilah pondok sering diartikan secara harfiah gundukan bahasa Arab, artinya asrama, sedangkan pesantren mempunyai arti sebagai tempat tinggal santri. Kata pesantren berasal dari dasar santri mendapat awalan pe dan akhiran an digabung berbunyi pesantren yang mirip dengan kata pesantren, sehingga pondok pesantren mengandung arti tempat santri mencari pengetahuan agama dari kiai. Dapat diambil pengertian bahwa pondok pesantren salaf adalah sebuah institusi yang masih terikat kuat dengan tradisi-tradisi lama, dengan mewarisi dan memelihara kontinuitas tradisi Islam yang dikembangkan para ulama dari masa ke masa yang tidak terbatas periodisasinya, dan memiliki elemen-elemen yang meliputi kiai, santri, pondok atau asrama, masjid, pengajian kitab-kitab klasik atau kitab kuning, mengaplikasikan metode gandongan, sorokan,
Wetonan berprinsip secara teguh pada materi pendidikan Islam tanpa memasukkan materi pengetahuan umum dalam kurikulumnya. Pembahasan ini diambil dari jurnal Al-Hikmah yang berjudul Pondok Pesantren Salaf Transformatif halaman 139 oleh penulis Bapak Dr. Muhammad Arif, Magister Agama. Yang berikutnya yaitu potensi yang dimiliki pondok pesantren. Pada umumnya, pondok pesantren memiliki potensi untuk maju dan berkembang dalam memberdayakan diri dan masyarakat di lingkungan. Hal ini karena adanya potensi dan peluang pada pondok pesantren, antara lain yaitu yang pertama yaitu pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang populis, didirikan secara mandiri oleh dan untuk masyarakat, sangat berperan dalam membentukkan moral bangsa. Yang kedua yaitu adanya figur ulama atau tokoh karismatik pada pondok pesantren yang disegani dan menjadi panutan masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu tersedianya sumber daya manusia yang cukup memadai pada pondok pesantren. Yang keempat yaitu tersedianya lahan yang luas karena pada umumnya pesantren berada di pedesaan. Yang kelima yaitu jiwa kemandirian, keikhlasan, kesederhanaan yang tumbuh di kalangan para santri dan keluarga besar pesantren. Yang keenam yaitu tersedianya cukup banyak waktu bagi para santri karena mereka mukim di asrama. Yang ketujuh yaitu adanya jaringan yang kuat di kalangan pondok pesantren, khususnya pesantren sejenis yang dikembangkan oleh para alumninya. Yang kedelapan yaitu minat masyarakat cukup besar terhadap pesantren karena di samping diberikan pendidikan agama dan pelajaran umum juga bimbingan moral. Pembahasan di atas diambil dari jurnal Al-Hikmah yang berjudul Pondok Pesantren Salaf Transformatif yang ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Arif, Magister Agama. Berikutnya, terkait pesantren di era teknologi dan informasi. Adanya internet di pesantren memudahkan santri mengakses informasi dan ilmu pengetahuan. Mengakses sejumlah informasi dan ilmu pengetahuan seharusnya bukan menjadi hal yang tabu lagi bagi pesantren. Santri yang telah dibekali dengan berbagai pengetahuan dan penghayatan tentang akhlak mestinya lebih siap menghadapi dampak negatif dari internet dibanding dengan siswa lain pada umumnya. Perangkat sufisme yang dimilikinya mestinya menjadi semacam filter alamiah dalam menangkal berbagai informasi negatif dari internet. Perpustakaan merupakan salah satu sumber informasi yang mahal harganya. Adanya internet memungkinkan kegiatan pesantren dapat berjalan dengan baik, termasuk dalam memberikan pertolongan dalam penelitian tugas akhir di kalangan santri dan santriwati. Tukar menukar informasi atau tanya jawab dengan pakar dapat dilakukan melalui internet, baik melalui Facebook, email, Twitter, dan blog. Ada 3 hal penting yang harus dipikirkan dalam sehubungan dengan modernisasi di dalam sistem pendidikan pesantren. Yang pertama, bagaimana kita belajar, how people will learn. 2. Apa yang kita pelajari, what people learn. Yang ketiga, kapan dan di mana kita belajar, where and when people learn. Menurut Resnick M. 2002. Pembahasan di atas diambil dari Jurnal Perkembangan Pesantren di Era Teknologi halaman 316 sampai 318 yang ditulis oleh Bapak Muhammad Arif. Selanjutnya adalah elemen-elemen pesantren salaf dalam era global. Yang pertama, kiai. Seorang kiai memainkan peranan yang lebih dari sekedar seorang guru. Kiai bertindak sebagai seorang pembimbing spiritual bagi mereka yang taat dan pemberi nasihat dalam masalah kehidupan pribadi mereka, serta memimpin ritual-ritual penting serta membacakan doa pada berbagai acara penting. Yang kedua, santri. Santri adalah mereka yang mondok di pesantren dan mengaji kitab kuning, atau mereka yang tidak mondok disebut santri kalong, tetapi mengaji kitab kuning. Siswa-siswa sekolah juga dapat merangkap sebagai santri. Yang ketiga, masjid.
Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pondok pesantren salaf merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional. Di manapun kaum muslimin berada, mereka selalu menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan, serta aktivitas administrasi dan kultural. Yang keempat, pondok atau asrama. Pondok asrama bagi para santri merupakan ciri khas dari pondok pesantren salaf yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah di negara-negara lain. Pembahasan ini diambil dari jurnal yang berjudul Social Behavior di Pesantren Salaf halaman 15-17 oleh Dr. Muhammad Arif, Magister Agama. Yang berikutnya yaitu pembahasan tentang dinamika santri di pondok pesantren salaf. Merujuk pada kasus dinamika santri di pondok pesantren salaf yang gejala fungsionalisasi agamanya seperti dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa pemikiran. Yang pertama yaitu secara umum, ketika masyarakat dalam kondisi ketidakpastian seperti menghadapi musibah dan perubahan yang tidak terprediksi, makna yang diperlukan adalah penjelasan, pelipur lara, penguatan serta transendensi. Fungsi dasar agama ditempatkan dalam wilayah supernatural. Manusia yang terlibat dalam sebuah ritual, misalnya, dia mampu merasakan agama sebagai sarana peningkatan hubungan spiritualnya dengan Sang Pencipta. Dengan demikian, setiap ritual dalam agama memiliki signifikansi transendental baik dari segi psikologi maupun sosial. Pembahasan ini diambil dari buku Pesantren Salaf Basic Pendidikan Karakter yang ditulis oleh Bapak Dr. Muhammad Arif, Magister Agama. Selanjutnya, tentang fungsi pembelajaran di pesantren dengan menggunakan Al-Quran. Di antara fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau al-huda, penerang jalan hidup, bayinat, pembeda antara yang benar dan yang salah yang disebut al-furqan, penyembuh penyakit hati, asyifa, nasihat atau petuah, mauidhah, dan sumber informasi atau bayan. Al-Quran mengajarkan banyak hal kepada manusia, dari persoalan keyakinan, moral, prinsip ibadah dan muamalah, sampai kepada asas-asas ilmu pengetahuan. Al-Quran menyatukan sikap dan pandangan manusia sebagai satu tujuan, yaitu tauhid. Setiap kali manusia menemukan sesuatu yang baru dari hasil suatu kajian, ia semakin merasakan kelemahan dan kekurangan di hadapan Sang Pencipta. Al-Quran tidak hanya petunjuk bagi suatu umat tertentu dan untuk periode waktu tertentu, melainkan menjadi petunjuk yang universal dan sepanjang waktu. Al-Quran adalah eksis bagi setiap zaman dan tempat. Petunjuknya sangat luas, seperti luasnya umat manusia dan meliputi segala aspek kehidupannya. Pembahasan ini diambil dari buku yang berjudul Studi Islam dalam Dinamika Global dari Dr. Muhammad Arif, Magister Agama, pada halaman 243. Berikutnya, terkait pandangan Islam terhadap pendidikan. Ahmad Maringga mendefinisikan pendidikan sebagai suatu bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh guru terhadap perkembangan jasmani dan rohani murid menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Menurut pandangan Islam, pendidikan itu sangat penting karena syariat Islam tidak akan dihayati dan diamalkan oleh umatnya kalau hanya diajarkan saja. Untuk itulah, agar Islam bisa diamalkan oleh umatnya tidak hanya teoritis tetapi juga praktis, maka umat Islam harus dididik melalui proses pendidikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajak orang untuk beriman dan beramal serta berakhlak yang baik sesuai dengan ajaran Islam dengan berbagai metode dan pendekatan, sehingga beliau adalah seorang pendidik yang berhasil. Pembahasan tersebut diambil dari buku Ilmu Pendidikan Islam halaman 15 yang ditulis oleh Bapak Muhammad Arif. Sekian yang dapat kami bahas dari buku yang berjudul Urgensitas Pesantren dalam Inovasi Pendidikan.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.